Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya, Kansa Genisa, dalam acara Kansa Genisa TV, membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini, Kepala Desa dan Bendahara di Lembata dijadikan tersangka karena korupsi dana desa sebesar 186 juta. Kejaksaan Negeri Lembata menetapkan inisial NN dan PPL sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dana desa. Inisial NN merupakan Kepala Desa Tanjung Batu, Kecamatan Ila AP, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan PPL merupakan bendahara di desa yang sama. Kasih Intel mengungkapkan perbuatan keduanya diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai 186 juta. Ia menegaskan penyidik telah memiliki dua alat bukti untuk menetapkan inisial NN dan PPL sebagai tersangka korupsi dana desa. Maka dari itu tersangka inisial NN dan PPL dinyatakan dalam keadaan sehat sehingga akan dilakukan pertahanan selama 20 hari di lapas kelas 3 Lembata sebelum dilanjutkan ke penjara yang Berita terkini, fenomena Korean Wave bersebaran di Indonesia. Budaya Korea berkembang pesat dan meluas secara global dalam 2 dekade terakhir. Keberadaannya cenderung diterima publik dari berbagai kalangan sehingga menghasilkan suatu fenomena Korean Wave atau disebut juga Hallyu. Fenomena ini dapat dijumpai di Indonesia dan dampaknya sangat terasa di kehidupan sehari-hari, terutama pada generasi milenial. Faktor utama penyebab besarnya antusiasme publik terhadap Korean Wave di Indonesia diawali dan identik dengan dunia hiburan seperti musik, drama, variety show yang dikemas secara apik menyajikan budaya-budaya Korea. Seiring berjalannya waktu, budaya Korea banyak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari para pecinta budaya Korea. Indonesia yang saat ini merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia, merupakan rumah bagi jutaan K-popers atau pecinta K-pop. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam berkembangnya Korean Wave secara global. Walaupun begitu, jangan sampai melupakan budaya Indonesia. Berita terkini datang dari polisi menangkap pelaku yang mengancam tembak Anies Baswedan. Polisi telah menangkap pelaku yang mengancam membunuh calon presiden nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan. Ancaman pembunuhan itu dilontarkan lewat komentar di media sosial saat Anies live TikTok. Polisi menghimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga perdamaian dengan tidak menyebarkan pesan-pesan yang bisa merusak persatuan. Adapun diketahui ancaman penembakan kepada Anies itu viral di sosial media. Dari hasil penelusuran didapat lewat unggahan akun TikTok menampilkan sebuah komentar dari akun yang berisi ancaman penembakan terhadap Anies. Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022 itu diancam hendak ditembak di kepala. Ancaman itu disampaikan melalui kolom komentar yang berisi, "Izin Bapak nembak kepala Anies, hukumannya berapa lama ya?" tulis pengancam tersebut. Anies pun menanggapi ancaman penembakan yang viral tersebut. Dia berharap ancaman penembakan itu tidak benar-benar terjadi. Meskipun begitu, Anies berharap para aparat penegak hukum melakukan tindak lanjut apabila hal tersebut benar-benar bisa mengancam keselamatan dirinya. Terkini, anggota KPPS di Pati alami gangguan jiwa, diduga karena beratnya beban kerja. Inisial MH, seorang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau yang disebut dengan KPPS di Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengalami gangguan kejiwaan usai pemungutan suara pemilihan umum 14 Februari 2024. Inisial MH sempat dirawat di RSUD RAA Suwondo Pati untuk perawatan khusus pasien gangguan jiwa. Diri pasien juga menunjukkan kondisi temperamental, sering marah-marah, bahkan sampai membahayakan diri. Saat dirawat di rumah sakit, inisial MH diberikan injeksi dan ditenangkan dengan prosedur restraint.
Dokter penanggung jawab pasien akhirnya merekomendasikan ke keluarga agar inisial MH diunjuk ke rumah sakit jiwa di Semarang. Hal ini agar MH bisa mendapatkan pelayanan terapi lebih lanjut. Informasi tadi menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Kansel Genisa pamit undur diri dan sampai jumpa.